Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel kami, channel Buah Arif Ukari. Sebelum menonton video kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba mereview video terkait masalah peternak kambing dan usaha di bidang pertanian, yaitu kaitan masalah jagung. Kira-kira mana yang lebih berdampak dan mana yang lebih memberikan keuntungan. Oke teman-teman, di sini saya bersama dengan aktivis sosial dan aktivis peduli lingkungan. Sedikit saya akan coba mengorek kaitan masalah dua usaha, berhubung beliau juga selaku peternak kambing ya, bergelut di dunia peternakan ya. Oke, Mas Arif, kira-kira bagaimana sisi perbandingan antara usaha jagung dengan usaha kambing ini, Pak? Baik, terima kasih sebelumnya pada channel YouTube Buah Arif yang siap memberikan kontribusi untuk daerah ini, khususnya di Nusa dan Bangsa. Jadi persoalan dari sisi keuntungan, saya kira saya tidak bisa menjudge bahwa mana yang untung dan sebagainya. Tentu setiap konsekuensi usaha punya framingnya tersendiri, kemudian punya keuntungan tersendiri. Namun dalam wilayah ini saya coba memberikan pandangan saya mengenai kejadian alam di Kabupaten Bima, khususnya umumnya di NTB. Jadi tentu kita ingin mengajak semua elemen, baik elemen pemuda, masyarakat, para tokoh, pemerintah dan sebagainya yang tinggal di daerah ini. Mereka harus bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan sigap bekerja dan berusaha. Tentu saya tidak menyalahkan masyarakat yang bertani jagung, dan saya tidak membenarkan juga atau menguntungkan masyarakat yang beternak kambing, kerbau, sapi dan domba dan sebagainya. Tentu di sini saya akan coba menyampaikan gagasan-gagasan sosial bahwa sesungguhnya kita akui bahwa pendobrak status ekonomi daerah Bima ini, khususnya NTB, itu ada salah satunya adalah jagung. Namun tentu jagung ini tidak bisa kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa jagung mensejahterakan. Tetapi tentu di sini saya lihat petani jagung belum bisa memahami apa efek dari pembabatan ini. Pertama yang saya ingin bahas bahwa pemerintah stopkan program tentang pembukaan jalan tani di atas gunung. Itu langkah alternatif agar pembabatan secara liar ini tidak berkelanjutan. Itu poin pertama. Kenapa harus demikian? Karena semakin pemerintah itu membuka jalan tani, maka tentu masyarakat semakin luas pembabatannya sehingga melewati batas pembabatan. Nah, kemudian yang kedua bahwa pemerintah harus turun tangan, berikan edukasi positif terhadap petani jagung ini, bahwa batas wilayah untuk bicara ini, untuk pembabatan dan sebagainya, untuk tanam jagung sekian. Kenapa masyarakat ini terus membabat hutan dan sebagainya? Karena mereka tidak mau tahu. Karena pendobrak ekonomi sekarang adalah jagung. Itu masalahnya.
Kemudian pemerintah harus sediakan memang lapangan kerja gitu loh, sebagai langkah alternatif. Misal untuk wilayah peternak, pemerintah segera genjot itu program-program peternakan. Maka itu perlu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, bahkan turun ke desa dan camat dan sebagainya, itu berikan program tentang edukasi peternak. Maka kami kelompok muda di Kecamatan Sanggar khususnya, kita sudah menggenjotkan pikiran-pikiran masyarakat bahwa beternak kambing itu 2 kali setahun. Jika itu beternak jumlah banyak, maka insya Allah itu bisa berbanding. Maka ini langkah alternatif. Kemudian sudahlah berhenti saling menyalahkan di Facebook, di Instagram, di media sosial dan sebagainya. Mari kita pegangan tangan untuk apa? Untuk bicara kestabilan alam kita. Kita tidak pernah miskin sebenarnya, kita tidak pernah miskin. Hanya saja di ruang-ruang usaha itu kita tidak bisa masuki. Kita tinggalkan ruang aktivis, kita kembali ke kampung, kita tinggalkan jabatan, kita kembali ke kampung. Kita berikan ruang-ruang edukasi seperti apa? Seperti peternak. Dan alhamdulillah sudah 30 kelompok peternak kita tidak berikan program, tapi kita berikan edukasi kepada anak-anak muda yang punya jiwa untuk beternak, bahwa ini langkah solutif bagi kami untuk menanggulangi banjir. Mungkin itu oh ya, begitu ya Mas Syarif. Kita tidak jadi, pernah menyalahkan masyarakat untuk bicara. Intinya pemerintah itu harus peka dalam melihat keadaan dan situasi saat ini. Dilihat daripada bencana alam yang terjadi selama ini. Ya, betul. Terkadang kita saling menyalahkan. Ya, kalau kita lihat daripada sisi ekonomi masyarakat, komoditi yang diincar oleh masyarakat saat ini adalah hanya komoditi jagung. Ini salah satu solusi dan alternatif bagi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Ya, yang pertama ini adalah dampak kemiskinan. Terus yang kedua, ketika pemerintah selalu memberikan ruang bagi masyarakat untuk membuka jalan tani, artinya di situ memberikan ruang pula bagi terjadinya dampak banjir yang ada di Kabupaten Bima pada umumnya dan Kecamatan Sanggar pada khususnya. Artinya di sini ya kesadaran pemerintah lah yang mampu menilai dan melihat bagaimana keadaan dan situasi yang terjadi saat ini. Orang-orang pintar sedikit, saya ingin kritik. Orang-orang pintar seharusnya punya otak sedikit. Jadi jangan pintar di kantor, jangan pintar di kuliahan, jangan pintar di sekolah dan sebagainya. Dunia ini tidak butuh orang pintar, tetapi butuh orang yang beradab. Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam wilayah itu, orang-orang pintar di situ. Kalau pemerintah tidak bertanggung jawab sekarang, pemerintahlah yang memberikan solusi, bukan rakyat yang memberikan solusi. Dengan kondisi sekarang bahwa seolah-olah masyarakat khususnya petani jagung ini disalahkan. Tentu tidak. Mereka itu butuh edukasi ekonomi yang mapan sekarang, begitu loh. Begini loh Pak Arif. Sehingga apa yang terjadi, kita ini mau menutup semua area lahan untuk petani jagung, kita tidak bisa. Namun pemerintah harus memberikan solutif alternatif. Misal beternak sapi, beternak kambing, beternak ayam. Ini adalah sebagai langkah alternatif agar pemerintah dan orang-orang pintar itu bisa menanam kembali di gunung. Dan solutif beternak adalah ketika masyarakat sudah pada bicara tentang ternak, maka mereka akan sadar bahwa mereka butuh tumbuhan untuk makan, untuk pakan ternak itu. Itu solutif terbaik.
Jadi pemerintah harus punya otak sedikit, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Yang terakhir adalah silakan tentukan RT RW-nya daerah ini. Mana kecamatan-kecamatan yang berpotensi untuk beternak, mana kecamatan-kecamatan yang berpotensi untuk nelayan dan sebagainya, mana kecamatan-kecamatan yang berpotensi untuk bertani. Kemudian yang kedua, kembalikan irigasi, program irigasi itu. Sedangkan persawahan-persawahan di Kabupaten Bima, khususnya di NTB ini, sudah ditutupi oleh lumpur-lumpur dari banjir gunung. Nah, ini perlu langkah-langkah cerdas seperti itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Cukup sekian. Poinnya adalah kita kembali pada petani lama. Itu poinnya. Meski alatnya modern, pemerintah harus punya otak lebih cerdas daripada rakyat. Itu poinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Mas Arif yang telah memberikan solusi terbaik kepada teman-teman yang sempat menonton video ini. Ya, jadi itulah merupakan alternatif cara penanggulangan banjir. Walaupun kita membangun miliaran proyek ya, untuk penanggulangan banjir itu sia-sia, karena memang tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan sistem reboisasi semat belukar itu diganti dengan jagung. Sebenarnya itu bukanlah teknik yang lebih bagus dalam melakukan sistem reboisasi, karena memang itu sifatnya sementara. Jadi yang lebih baik itu dan memberikan keuntungan, tentu kesadaran yang paling utama yang diberikan itu adalah beternak. Ya, oke teman-teman, mari kita galakan peternakan dan majukan peternakan di Indonesia dan di Kabupaten Bima untuk menjadi Bima sejuk dan menjadikan Bima beternak untuk NTB dan Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.